Awas, jangan sampai keliru, jangan salah, jangan keblinger dalam bersyahadat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, yang disebut Muhammad itu ada dua dimensi, walaupun wujud keduanya sama dan menempati wadah yang sama. Muhammad yang Nabi syahadatnya pun sama dengan manusia lainnya, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Syahadatnya beliau bukan wa ana Rasulullah ya. Artinya di balik Muhammad yang Nabi, Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad lainnya yang disaksikan Nabi sebagai Rasulullah. Berarti di situ ada dua dimensi dari dua Muhammad yang berbeda, walaupun ada dalam wadah yang sama dan wujud yang sama-sama, ana Abdullah. Muhammad yang Nabi itu manusia, sama dengan kita. Sedangkan Muhammad yang dibaliknya yang Nabi itulah Nur Muhammad. Ini rahasia besar. Rahasia besar agama ada di situ. Frekuensi channel Tuhan ada di situ. Rasulullah ada di situ. Nabi Muhammadnya manusia, tapi Nur Muhammadnya bukan manusia, tapi menempati manusia. Maka syahadat umat akhir zaman yang tidak mungkin ketemu johirnya Nabi Muhammad SAW, peluangnya tetap bisa ketemu apa yang disebut sebagai Nur Muhammad, sebagai utusan Allah, walaupun menempati wadah waris yang berbeda. Mari kita cerita logika. Zaman ini Nabi Muhammad terpaut 1500 tahun lalu. Tidak ada foto beliau, tidak ada lukisan beliau, tidak ada patung beliau. Maka syahadat penyaksian Muhammad Rasulullah harusnya kepada Muhammad yang bukan manusianya, karena ini hal yang mustahil. Peluang syahadat menyebut Muhammad yang manusia hanya sebatas lip sync saja, karena kan nggak mungkin disaksikan atau kesaksian palsu atau dusta. Jika syahadatnya saja dusta, apalagi sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, hatinya, atau amal ibadah lainnya, semuanya palsu dan dusta. Hanya syahadat akal saja, nggak mungkin bisa nembus ruhnya kalau pakai akal. Benar syariat syahadat akalnya saja, tapi hanya sebatas ucapan saja, tapi tidak bisa berkesaksian. Maka pantas orang yang bersyahadat secara syariat tidak menyaksikan yang sebenarnya Muhammad, ngaji hakikat, tapi bersyahadatnya masih menggunakan akal, maka hatinya pun tidak menyaksikan Allah. Maka maklum dan pantas manusia yang begini masih melakukan penyerangan-penyerangan, kedengkian-kedengkian, keiri-hatian, kebakhilan, kesombongan, kesyirikan, kemunafikan. Lisannya masih berbau busuk, lisannya masih mau menggibah, membuka aib, menghina orang. Kenapa? Dia tidak menyaksikan yang benar-benarnya, benar-benar dalam penyaksian kepada Muhammad yang sesungguhnya. Maka saudara, sedangkan orang-orang yang ketemu teknik atau metode tinggi tarikatullah, kita akan diajari sampai ketemu bahwa antara manusia dengan Tuhan, di tengah-tengahnya ada guru cahaya yang membawa nurun ala nur, yang disebut sebagai Nur Muhammad, yang itulah disebut sebagai Muhammad Rasulullah. Dan syahadatnya bisa bersaksi ketika ruhnya yang bersyahadat. Saya ulangi kalimatnya, syahadatnya bisa bersaksi ketika ruhnya yang bersyahadat. Artinya Muhammad yang Rasulullah itulah guru rohani, karena yang bisa mengenalkan, mengislamkan ruh kita adalah guru rohani, atau yang disebut di dalam Al-Kahfi ayat 17 sebagai waliya mursyida. Itulah Nur Muhammad, itulah Rasulullah Muhammad di akhir zaman. Kenal di alam roh, maka syahadatnya pasti terpraktekkan, tersaksikan, potensinya hidup dan menghidupkan. Ada potensi ketuhanan yang tersalur di baliknya syahadat tersebut, karena kunci menuju Islam mesti harus wajib lewat syahadat dulu, ya toh. Saudara-saudara yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan singkat ini uraian atau yang kita sampaikan membuka nalar logika kita semua agar sadar bahwa selama ini kita masih sebatas syahadat palsu dan dusta. Semoga dengan adanya kajian ini, mohon maaf kalau agak keras, ini bukan kekerasan tapi menegaskan, mohon maaf, supaya sadar kita semua bahwa
syahadat kita selama ini masih dusta, masih palsu, tapi seakan-akan kita tuh menganggap orang lain itu lebih rendah kajiannya. Kalau kita syahadat kita saja palsu, pasti sholat kita palsu, puasa palsu, zakat kita pasti palsu. Sadarin itu supaya kita itu tidak menganggap ibadah orang lain itu salah, atau suka menghina orang lain, mengancam orang lain, menggibah, bakhil, dengki, iri hati dan sebagainya. Kenapa? Karena syahadatnya palsu. Semoga banyak yang berjuang mencari guru Nur Muhammad, guru Rasulullah, guru waliyah mursyidah. Ya, Allah pernah menyebutkan dalam surat Taubah ayat 128, akan selalu ada Rasul di tiap-tiap zamanmu dan dari kaummu sendiri. Jadi kalau kita baca ayat ini baru masuk akal bahwa peluang syahadat umat akhir zaman yang tidak ketemu zahirnya Nabi Muhammad tetap bisa bersyahadat kepada Muhammad Rasulullah. Cari, berjuang, terus belajar, karena tidak akan ketemu jika tidak dipilihnya untuk ketemu. Hanya yang dipilih, ditunjuki dan dikehendakinya saja. Maka Tuhan itu harus dirayu. Kalau nggak dirayu nggak bakalan turun ridho dan rahman rahimnya. Jangan terpukau dengan agama dogma syariat yang selama ini tuan-tuan ataupun kita pelajari dengan akal, akhirnya debat dan debat, merasa paling benar sendiri. Kenyataannya sangat jauh berbeda prinsip praktiknya. Cerita ma'rifat tapi bibirnya masih suka mengumpat, cerita ma'rifat tapi suka menggibah orang, masih berburuk sangka, memutuskan silaturahim, menghina orang lain. Itu bukan ma'rifat. Apa sebabnya? Karena syahadatnya palsu, prakteknya nol. Karena harusnya prakteknya itu harus lewat apa? Tariqatullah yang benar, yang mursyidnya itu sampai ke mata rantai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf zahir dan batin, saya Mukhlisin Al-Khalidi, Tariqatu Satariyah wa Naqsabandiyah wa At-Tauhidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.